Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Dalam kali ini saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Untuk itu saya dibersamai oleh Bu Fitria Isrianti. Saya akan melakukan pra-observasi, di mana nanti saya akan berbincang-bincang sama Ibu Fitri sebelum melakukan observasi di dalam kelas. Baik, Bapak Ibu, langsung saja. Ini saya sudah dikawani teman sejawat saya sama Bu Fitria Isrianti. Selamat pagi Bu Fitri. Selamat pagi Bapak. Oke, baik. Bu Fitri, pada kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi bersama Ibu Fitri, dan saatnya nanti saya observasi pada pembelajaran di kelas Ibu Fitri. Diharapkan nanti Ibu Fitri itu bisa lebih siap dan bisa lebih percaya diri dari berbagai hal yang akan kita bahas sekarang ini. Oke, sebelumnya itu Bu Fitri izinkan bertanya sedikit sebelum saya nanti melakukan observasi di hari Rabu ya Bu ya? Iya betul Pak. Pada saat pembelajaran nanti di kelas, tujuan pembelajaran Bu Fitri yang diharapkan itu seperti apa? Baik Pak. Untuk tujuan pembelajaran di kelas ini saya harapkan peserta didik mampu memahami dan juga mengidentifikasi tentang materi pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, kebetulan materi pembelajarannya itu tentang sistem gerak Pak. Nanti pada saat pertemuan yang akan datang ini kita bersama-sama mengidentifikasi anggota penyusun sistem gerak, kemudian apa saja nama-namanya, seperti itu Pak. Baik, itu tadi tujuan dari Ibu Fitria yang ingin dikembangkan gitu. Untuk selanjutnya Bu, untuk selanjutnya apa sih yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat hari Rabu itu di kelas untuk pembelajaran pada siswa nanti, yang area yang ingin dikembangkan itu apa? Baik Pak, harapannya ya Pak ya, ketika pada saat di kelas nanti pada pembelajaran hari Rabu nanti yang ingin saya kembangkan itu tentang berpikir kritis siswa, kemudian kreativitas dan kemampuan mereka dalam bekerja sama dalam kelompok Pak. Kebetulan nanti proses pembelajarannya akan dilaksanakan secara berkelompok seperti itu Pak. Oke, secara berkelompok gitu. Pada pembelajaran di kelas nanti Bu Fitri itu menggunakan model pembelajaran seperti apa? Untuk model pembelajarannya rencananya saya menggunakan discovery learning Pak. Discovery learning? Iya, discovery learning Pak. Dimana nanti akan diberikan kasus-kasus di mana peserta didik akan mencari solusi dan problem solving dari kasus-kasus tersebut Pak. Oke. Jadi anak-anak diberikan kasus-kasus untuk Terus Bu, strategi pembelajarannya seperti apa yang ingin Ibu terapkan pada saat pembelajaran nanti? Untuk strategi pembelajarannya rencananya saya akan menggunakan berdiferensiasi Pak. Berdiferensiasi? Iya, diferensiasi di mana pada diferensiasi konten itu nanti saya menyiapkan video pembelajaran, terus ada juga bahan ajar untuk membantu peserta didik belajar gitu. Kemudian untuk prosesnya nanti pada saat pembagian kerja kelompok itu ada yang mencari solusi dari kasus, kemudian ada juga yang mendemonstrasikan bagian penyusun sistem gerak itu apa aja dan seperti apa. Baik, oke Bu. Ini Bu, untuk asesmen dan atau penilaian itu yang ingin Ibu terapkan atau yang Ibu inginkan dalam penilaian nanti seperti apa? Untuk asesmennya seperti biasa saya menggunakan evaluasi pada saat di akhir proses pembelajaran dan juga refleksi untuk mengetahui apakah peserta didik nyaman mengikuti pembelajaran dengan saya, kemudian apakah materi tersebut tersampaikan dan dipahami dengan baik Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih. Nah, ini nanti sasarannya kelas berapa? Kelas 11 Pak. Oh, kelas 11? Iya, kelas 11 Pak. Kelas 11 IPA nggih? Iya, IPA Pak. Baik. Terima kasih Bu, hanya itu saja. Saya hanya pengen tahu saja arah dari pembelajaran Ibu nanti seperti apa saat saya nanti melakukan observasi di kelas Ibu nanti.
Karena nanti berkaitan apa yang saya amati nanti dan berkaitan apa yang saya catat nanti dalam saya melakukan observasi di kelas Ibu nanti nggih. Jadi Ibu nanti melaksanakan pembelajaran seperti menggunakan model discovery learning dan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Di situ ada konten, ada prosesnya nggih. Dan saya juga berharap nanti dalam pembelajaran di kelas itu dapat berjalan dengan lancar dan baik, dan saya juga mengharapkan diri saya juga dapat mengamati pembelajaran Ibu dengan baik. Begitu nggih Bu? Siap Pak. Baik, terima kasih Bu Fitri. Kiranya cukup sekian kegiatan pra-observasi kita pada pagi hari ini. Besok hari Rabu kita melaksanakan kegiatan observasi. Setelah itu, setelah observasi nanti setelah selesai pembelajaran, kita nanti berbincang-bincang sejenak untuk membahas terkait tentang pembelajaran Ibu di kelas tadi nggih. Baik Pak. Oke, baik, terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Baiklah kawan-kawan, demikianlah tadi kegiatan saya pra-observasi yaitu coaching untuk supervisi akademik. Dan selanjutnya sampai jumpa nanti di kelas observasi bersama rekan sejawat saya Ibu Fitria Istianti. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Hari ini pembelajaran biologi sisa pertemuan yang kemarin ya. Kemarin kan kita sudah PTS. Berarti hari ini kita masuk ke materi yang baru. Nah, materi hari ini adalah sistem gerak. Nah, hari ini hadir semua. Yang izin tadi cuma Mes Hari aja, benar? Oke. Hari ini kita belajar materi baru yaitu sistem gerak. Boleh dibuka dulu bukunya. Cari materi sistem gerak. Halaman berapa itu? Buku catatan? Daftar isi. Kemana lagi Azhar? Ada aja. Nih jaket. Buku mana Yahya buku? Siap guys. Oke, sebelumnya apa yang kalian ketahui tentang sistem gerak? Tulang, terus apa lagi? Sendi, apa lagi? Otot, apa lagi? Tangan, kaki, alat gerak. Oke ya, nih sistem gerak itu ibaratnya kayak rumah. Nah, rumah itu kan ada pondasinya, ada rangkanya untuk membentuk rumah itu biar bisa berdiri kokoh. Nah, sama nih seperti sistem gerak. Dia membentuk tubuh kita, menopang tubuh kita biar tetap kokoh gitu. Nah, untuk sistem gerak hari ini kita pelajari tentang tulang penyusun rangka manusia. Apa saja tulangnya? Nah, di sini di tubuh ini sistem gerak itu terdiri atas dua, ada tulang dan rangka. Nah, untuk tulang ini adalah apa itu? Struktur keras yang kaku yang terdiri atas jaringan ikat. Kemarin kan sudah belajar tentang jaringan. Tentang jaringan. Kemarin ya, ada jaringan saraf, jaringan ikat, kemudian ada jaringan tubuh yang lain. Nah,
tulang itu terbentuknya dari jaringan ikat. Nah, kemudian rangka itu adalah gabungan tulang yang membentuk sistem gerak, itu rangka. Nah, di sini contoh misalnya nih ada tulang rusuk misalnya. Tulang rusuk itu adalah tulang. Nah, ketika dia bergabung bersama tulang rusuk yang lain, kemudian tulang sumbu tubuh, maka dia akan menjadi rangka. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Pembentukan sel darah merah dan putih ini di dalam tulang, sumsum tulang belakang ya. Sudah? Oke, lanjut nih. Nah, susunan rangka manusia terdiri atas rangka aksial sama rangka apendikular. Kalau aksial dia sumbu tubuh, dia tidak bergerak. Dia fokus saja untuk menopang tubuh. Nah, ini ada tulang tengkorak, tulang belakang, ini yang satu lurus ini tulang leher, tulang belakang, tulang dada, ini yang melindungi jantung dan paru-paru. Kemudian ada tulang rusuk, tulang gelang pinggul di sini. Nah, ini tulang sumbu tubuh, dia tidak bergerak, dia menopang tubuh fungsinya. Kemudian untuk apendikular, ini ada 126 tulang, ada tulang bahu, dia yang bergerak, alat gerak. Ada tulang bahu, kemudian tulang tangan, telapak tangan ini, panggul, tungkai, sampai telapak kaki. Ini susunan rangka manusia. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Nah, sekarang susunan tulang manusia tadi kan terbagi 3, ada tulang tengkorak, tulang badan, sama tulang anggota gerak. Nah, sampai sini untuk lebih lanjut nanti akan kita bahas di dalam LKPD. Seperti biasa kita akan bagi kelompok, bikin 4 kelompok. Berarti satu kelompok berapa orang? 6 kali 4, 24. Ada 7, ada yang 7, ada yang 8. Oke, silakan bikin kelompok. Mau ibu bikinkan apa bikin sendiri? Ibu bikinkan. Tunggu sebentar berarti kalau kayak gitu. Bikin kelompok dulu lah. Satu orang minta tolong catatkan nama kelompoknya di pinggir sana. Ibu diktekan. Sama Yulia. Oke, sekarang silakan menuju kelompoknya masing-masing. Pelan-pelan. Ya, sekarang perhatikan untuk cara kerjanya. LKPD-nya bisa diisi itu nama kelompoknya di dalam tabel yang sudah tersedia. Dibagi aja kerjaannya biar cepat karena itu banyak isinya. Bahan ajar. Itu tulang tengkorak di situ sudah. Bila sudah, baru ibu geser lagi ke nanti. Orangnya apa, Bu? Orang. Nama orang. Itu nama anaknya. Oh, orangnya. Saja, makanya. Apa yang terjadi pada Sudah kayaknya itu. Sudah, Bu, ini. Satu lagi. Kesimpulan. Bisanya umur itu Pemalar itu, Pak. Habis ini presentasi ya. Kayak biasa. Dek, moderator. Mata, cepetan. Digabung. Ya, sekarang siapa duluan maju? Kelompok 2 sama 3, siapa yang duluan? Kelompok 2. Oke, silahkan kelompok 2. Bentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya sendiri Misbahul Ilma. Saya Dede Jatuh Pagiri. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang sistem gerak pada manusia. Saat ditemui kompas di rumah kontrakannya di Sidikalang, orang hanya bisa duduk di atas tilam yang ditaruh di lantai. 4. Mengapa alat gerak sangat penting bagi kehidupan? Karena alat gerak sangat penting bagi manusia untuk bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Ada. Saya Ahmad Zaini izin bertanya dari kelompok 1. Jelaskan bagaimana menjaga kesehatan tulang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Ahmad Zaini dari kelompok 1. Jelaskan bagaimana menjaga kesehatan tulang. Melakukan kegiatan fisik setiap hari seperti latihan menahan beban, berjalan, jogging, bermain tenis, dan naik tangga dapat membantu tulang menjadi kuat dan memperlambat proses pengoropasan tulang. Berhenti merokok dan berhenti mengkonsumsi alkohol setiap hari secara berlebihan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, silahkan presentasi. Yuk, silahkan. Kelompok 3. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, yuk perhatian sebentar. Tadi kan sudah presentasi ini dari kelompok berapa tadi? 2 dan 3. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 dan 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Terima kasih untuk kelompok 1 dan 3 sudah bertanya, sudah memperhatikan presentasi dari kelompok 2 dan 3. Nah, sekarang ada yang bisa bantu Ibu untuk membuat kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kesimpulannya apa saja? Ayo. Kesimpulannya apa? Kita mengenal tulang yang tidak terlihat dalam tubuh manusia, namun perannya sangat penting, signifikan, dan tidak bisa tergantikan. Oke, kata Juriko, pembelajaran kita hari ini bermanfaat karena bisa mengenal tulang Tidak terlihat. yang tidak terlihat di dalam tubuh. Terus, Yulia, apa kesimpulan pada pagi hari ini, Yulia? Melakukan kegiatan fisik seperti berjalan, jogging, dan naik tangga, memperbanyak asupan kalsium, membatasi alkohol dan rokok, menjaga berat badan tetap ideal, menghindari diet rendah kalori. Oke, kata Yulia, bagaimana cara memelihara tulang? Jangan merokok, kemudian tetap memelihara berat badan agar tetap ideal, biar tulangnya tidak terlalu keras ininya, kemudian menjaga pola makan dan lain sebagainya. Oke, begitu ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, sudah jelas? Jelas. Oke, sekarang silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, sekarang waktu kita sisa 10 menit. Untuk mengetahui sejauh apa pemahaman kalian terhadap pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka seperti biasa post test, evaluasi. Ini soalnya bisa dijawab di lembar masing-masing. Satu lembar itu bagi 2 aja. Satu lembar bagi 2. Biar hemat kertas. Bukunya ditutup. HP-nya disimpan. Silahkan jawab pertanyaannya. Cuma ada 4.
Yuk, Sudah, Bu. yuk silahkan dikumpul. Silahkan dikumpul hasil evaluasinya. Nah, nama dua kada menjawab. Harap dan. Ya, sudah selesai semuanya? Sudah. Sampai sini masih ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, jelas ya. Berarti pembelajaran kita sampai hari ini cukup sampai di sini. Untuk minggu depan, pembelajaran kita melanjutkan tentang sistem otot yang melekat pada tulang. Jadi sistem geraknya akan kita bahas lebih lanjut di minggu depan. Oke, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beristirahat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Baik. Saya menyampaikan ucapan terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada pendampingan individu yang kelima. Nah, dari rangkaian kegiatan di pendampingan individu yang kelima ini, salah satunya adalah kita melaksanakan coaching supervisi akademik. Nah, di sini yang kita fokuskan adalah coaching pasca observasi. Nah, Bapak Ngatirin sudah melaksanakan observasi pembelajaran kemarin? Sudah. Sudah. Baik, dengan Ibu siapa? Ibu Fitria Isrianti. Oke, Ibu Fitri ya. Iya. Oke, Ibu Fitri dan Pak Ngatirin sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11. Kembali saya sampaikan bahwa hari ini adalah coaching pasca observasi. Nah, Bapak nanti akan saya beri kesempatan untuk melakukan dialog dengan Ibu Fitri, merefleksikan pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas, apa hal-hal yang sudah baik, atau adakah hal-hal yang perlu dioptimalkan, bagaimana caranya. Silakan Pak Ngatirin nanti menggali dari Ibu Fitri. Untuk waktunya saya berikan kesempatan 15 sampai 30 menit maksimal ya Pak. Jadi silakan Bapak berdiskusi dengan Ibu sesuai waktu yang diberikan. Saya tidak memberikan komentar apapun selama diskusi ini. Nanti setelah Bapak dan Ibu selesai berdiskusi atau coaching, nanti saya akan memberikan umpan balik seperti itu. Bagaimana Pak Ngatirin, sudah siap? Baik, Pak. Ya. Sudah siap. Saya persilakan. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Bu Fitri. Siang, Pak Ngatirin. Alhamdulillah. Sangat luar Bu Fitri hari ini. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang saya amati di hari Rabu kemarin saat saya mengobservasi Bu Fitri dalam kelas, pada kelas IPA, kelas 11 Ibu. Itu sangat luar biasa. Dan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Fitri setelah saya mengamati, saya mengobservasi pada kelas Ibu Fitri kemarin di hari Rabu. Ibu. Lalu bagaimana Bu perasaan Ibu saat pembelajaran di kelas dengan adanya kehadiran supervisor? Nah, saya hadir di situ Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih sebelumnya ya Pak ya, sudah ikut pembelajaran saya di kelas. Sejujurnya saya merasa sangat senang, sangat lega bahwa diikuti oleh Bapak Ngatirin sebagai calon guru penggerak dalam proses pembelajaran saya. Sehingga nantinya proses pembelajaran saya bisa direfleksikan dengan baik, bisa dinilai, diperhatikan apa yang kurangnya dan apa yang bisa diperbaiki dari proses pembelajaran saya. Seperti itu Pak. Oh, baik, terima kasih Bu. Oke, untuk berikutnya Bu, misalnya bisa Ibu ceritakan kembali proses pembelajaran di kelas kemarin Bu, di hari Rabu kemarin. Baik Pak, kemarin itu saya mengajar biologi di kelas 11 MIPA 4
dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi, model pembelajaran problem based learning dengan materi sistem gerak, di mana di dalam proses pembelajaran itu saya memberikan studi kasus kepada peserta didik. Mereka bekerja secara berkelompok, kemudian mendiskusikan kasus-kasus yang telah saya berikan, mencari solusinya, kemudian mempresentasikan, bekerja sama, dan bernalar kritis dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Mungkin seperti itu Pak kiranya singkatnya Pak. Baik, terima kasih Bu, sangat luar biasa. Nah ini Bu, dalam pembelajaran kemarin terkait hambatan, apakah ada hambatan yang Ibu hadapi saat pembelajaran kemarin waktu di kelas? Untuk hambatan saya rasa tidak ada hambatan yang berarti banget ya Pak ya, tapi di sini saya mungkin kurangnya manajemen waktu dalam mempersiapkan peralatan dan media pembelajaran Pak, seperti memasang LCD, memasang proyektor dan segala macamnya Pak. Jadi mungkin di situ perlu waktu 5 sampai 8 menit untuk menyiapkan itu Pak. Baik, Mungkin jadi saja, Pak. kendalanya hanya di manajemen waktu ya Bu ya, dari persiapan itu kurang maksimal atau kurang cepat atau memerlukan waktu. Betul Pak. Dan menurut Ibu untuk meminimalisir kendala kira-kira atau menghilangkan kendala kalau bisa meminimalisir itu kira-kira kiat-kiat Ibu untuk menghadapi kendala seperti itu apa Bu kira-kira? Mungkin Solusinya? untuk menghindari kendala-kendala dan hambatan seperti tadi, mungkin saya akan bersiap lebih cepat 5 sampai 10 menit dibandingkan waktu masuknya. Misalnya waktu masuknya jam 7.30, saya bersiapnya dari 7.15 dulu untuk mempersiapkan semuanya. Untuk segala memasang iya, itu betul ya, Pak. Jadi pas 7.30 sudah bisa langsung mulai pembelajarannya. Mungkin jadi untuk mengatasi segala kendala itu solusinya adalah mempersiapkan waktu yang seefektif mungkin. Mungkin ya masuk 15 menit sebelumnya atau 5 menit sebelumnya untuk memasang segala, dan itu luar biasa, sangat bagus sekali. Kira-kira kapan Bu itu untuk memperbaiki atau memulainya lagi untuk rencana perbaikan saya akan laksanakan secepatnya Pak, mungkin dalam pertemuan selanjutnya ke depan ini, dalam minggu ini atau minggu depan Pak, secepatnya saya akan perbaiki Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu, sangat luar biasa Ibu Fitri. Menurut apa yang saya amati pas waktu proses pembelajaran di kelas kemarin, pas hari Rabu kemarin, dan apa yang saya catat dari perbincangan kita sebelumnya saat pra-observasi, dan saya mengamati apa yang Ibu bicarakan pada pembelajaran berdiferensi, terus PBL, itu ternyata sudah tampak semua yang kemarin saya amati, dan sudah semua ada Ibu tunjukkan pada saat pembelajaran, dan itu segala kendala yang dihadapi itu Ibu sudah menemukan solusinya sendiri. Itu sudah banget sangat luar biasa. Baik Bu Fitri, itu mungkin cukup saja, dan saya ucapkan banyak terima kasih telah membersamai kami dengan Bapak pengajar praktek kami, Bapak Elianus, dalam mengerjakan tugas coaching supervisi untuk akademik. Baik Bu Fitri, terima kasih, dan semoga Bu Fitri sehat selalu dan selalu bersemangat mengajar anak-anak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Bu Fitri. Demikian pasca observasi kami bersama Bu. Baik, terima kasih Pak Ngatirin dan Ibu Fitri sudah berbagi praktik baik kepada saya pada kesempatan ini. Dan pertama-tama saya memberikan apresiasi kepada Bapak dan Ibu atas apa yang sudah Ibu dan Bapak refleksikan pada saat ini. Dan sebelum saya memberikan feedback lebih lanjut, kalau boleh saya tahu, apakah coaching pasca observasi seperti ini sudah sering dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru di sekolah ini? Baik Pak, terima kasih. Kalau untuk coaching seperti ini jarang kami lakukan, semana Ibu Fitri mungkin hanya
di awal semester, di pertengahan semester, karena untuk saling bertanya, tapi tanyanya ya hanya sederhana. Nanti mungkin metode-metode apa, strategi seperti apa, jadi belum mengarah seperti coaching-coaching seperti ini. Iya, baik. Saya ingin mengatakan bahwa tadi apa yang Bapak dan Ibu laksanakan itu sudah memberikan gambaran bahwa Bapak sudah memahami bagaimana melakukan coaching pasca observasi. Jadi tahapan-tahapan coaching itu sudah diterapkan dengan baik, mulai dari mengemukakan tujuan, menggali apa yang sudah baik dari proses pembelajaran dan juga apa yang perlu dioptimalkan dalam proses pembelajaran. Sampai-sampai tadi saya perhatikan Bapak sudah bisa menggali apa rencana dari Ibu Fitri untuk memperbaiki hal-hal yang belum optimal di dalam pembelajaran. Nah, memang banyak hal yang perlu dioptimalkan dari percakapan coaching tadi, tapi saya melihat bahwa karena ini belum menjadi kebiasaan bagi Bapak dan Ibu, nah saya berharap bahwa pengalaman hari ini itu akan memberikan semangat yang baru kepada Bapak Ibu, sekiranya nanti bisa menerapkan proses ini di tahapan-tahapan berikutnya. Jadi tidak hanya berhenti di sini ketika Bapak mengerjakan tugas sebagai calon guru penggerak, tapi benar-benar nanti diterapkan di setiap kesempatan, bukan hanya dengan Ibu Fitri, tapi juga dengan guru-guru yang lain, karena Bapak harus membagikan praktik baik ini kepada semua guru yang ada di sekolah ini. Itu harapannya. Jadi terlebih sekarang observasi pembelajaran itu mutlak sebagai tuntutan kita untuk penilaian kinerja dan sebagainya. Jadi alangkah baiknya nanti juga diterapkan kepada guru-guru yang lain. Bagaimana caranya supaya Bapak dan Ibu guru itu bersedia untuk bertukar pikiran, tukar pengalaman, merefleksikan pengalaman belajar mengajarnya di kelas. Kemudian saya rasa bahwa apa yang sudah Bapak bagikan pada kesempatan ini semoga nanti menjadi pengalaman baik diterapkan pada kesempatan-kesempatan berikutnya, sehingga pembelajaran di kelas itu bisa diwujudkan yang kita sekarang sebut sebagai pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi tujuannya adalah itu. Jadi bukan untuk mencari kesalahan guru mengajar ya, tapi supaya apa yang belum optimal di dalam pembelajaran itu bisa diperbaiki. Nah, kira-kira seperti itu Pak Ngatirin, bagaimana perasaannya? Baik, terima kasih Pak. Kami sangat puas sekali iya, dengan adanya feedback dari Bapak, dan insya Allah kami akan segera memperbaiki apa yang kurang dari saya dan rekan sejawat saya, dan semoga dalam pengajaran saya nanti selalu berpihak pada murid, memberikan fasilitas pada murid agar murid dapat berkreasi sebisa mungkin dan berkreativitas sebanyak mungkin. Iya. Baik, itu yang bisa kita diskusikan pada kesempatan ini sebagai pemenuhan tugas Pak Ngatirin sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11, dan juga sekaligus sebagai yang memberikan pengalaman kepada Bapak ketika nanti ingin menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan nantinya akan secara terus-menerus Bapak terapkan dan diseminasikan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Sekali lagi terima kasih, selamat berkarya dan terus semangat. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Pak.